guacamole. Rasanya anjing banget. Terkenal dan jadi artis secara instan merupakan fenomena yang terjadi di Indonesia. Ada yang mampu bertahan di puncak, namun banyak pula yang dengan cepat redup karena tak mampu bersaing di dunia artis. Di Indonesia, tercatat ada beberapa artis dadakan yang terkenal gara-gara media sosial. Mereka jadi artis secara instan karena populer di medsos dan bisa dikatakan hanya karena keberuntungan, bukan karena bakat. Akibatnya, dengan cepat pula mereka redup dan terlupakan. Mereka tak lagi mendapat tawaran job, tak pernah tampil di TV, dan lainnya. Nah, berikut deretan artis dadakan yang sudah mulai terlupakan. Norman Kamaru. Lewat penampilannya di video lip sync lagu Caya Caya, nama Norman Kamaru mendadak ramai diperbincangkan. Dalam waktu singkat, ia menjadi artis tenar yang warawiri di televisi. Terlena dengan sanjungan dan pujian di dunia hiburan, rupanya berubah pemecatan sebagai polisi. Sejak itu, Norman tidak diperbolehkan mengenakan atribut Polri, serta meninggalkan embel-embel Bribtu dalam namanya. Norman makin mantap mengembangkan sayapnya di panggung hiburan, bergabung dengan salah satu manajemen artis di Jakarta. Karir Norman masih dibilang berjalan lancar saat itu. Tak hanya menyanyi, Norman juga mendapatkan tawaran main film. Norman Kamaru berakting dalam film Shy I May dan berperan sebagai polisi. Setelah itu, pamornya terus menurun, masa keemasannya kini hanya menjadi kenangan. Kini, ia melakoni bisnis sebagai penjual bubur. Cesar si goyang Keep Smile. Lelaki yang bernama Cesar Putra Aditya mungkin asing di telinga. Tetapi bila orang menyebut si goyang Cesar, semua orang mengenalinya. Tak hanya orang tua, bahkan anak-anak mampu mengenalinya dengan baik. Setelah selesai SMA, Cesar tidak melakukan kuliah dan bekerja sebagai tukang ojek. Dari uluran saudara yang menjadi manajer beberapa komedian, akhirnya Cesar menjadi manajer Yadi Sembako. Nasib mujurnya ketika ia didapuk menjadi penari dalam acara Ramadan dalam program Yuk Kita Sahur di stasiun televisi yang sama. Kesuksesan Cesar dan tariannya tidak berhenti di situ saja. Setelah Ramadan usai, acara itu dilanjut dengan hadirnya acara TV You Keep Smile. Tarian Keep Smile ini juga booming di semua kalangan masyarakat Indonesia. Karir Cesar terus menanjak. Saat ini, Cesar tak lagi sering warawiri di layar kaca dan mulai terlupakan. Keong Racun, Sinta Jojo. Berkat video lip sync Keong Racunnya, nama Sinta dan Jojo menjadi buah bibir di dunia maya dan panggung hiburan tanah air. Dua mojong Bandung ini menjadi wanita yang sering ditunggu-tunggu penampilannya. Dalam waktu singkat, hampir semua televisi swasta menghadirkan kedua sosok wanita ini sebagai bintang tamu. Mereka juga sempat tergabung dalam manajemen artis. Tidak hanya menghibur lewat lip sync-nya, Sinta dan Jojo juga mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya dengan menjadi bintang iklan. Namun, ketenarannya tidak bertahan lama. Nama mereka pun perlahan-lahan mulai meredup, bahkan kini menghilang. Kini posisi mereka telah tergantikan dengan selebritis dadakan lainnya. Udin Sedunia. Ana habibi anta Udin Majnun. Ana Udin. Lelaki yang satu ini juga sempat menenggak manisnya jadi artis terkenal. Dengan modal sebuah lagu Udin Sedunia, ia melejit mendadak. Tetapi, tak lama kemudian langsung menghilang. Pria kocak bernama Asli Sulaudin itu sekarang menjadi presenter di acara-acara off-air di luar kota. Bona Paputungan.
11 Maret diriku masuk penjara. Berbeda dengan Sinta Jojo, yang memang dengan niat iseng, Bona Paputungan yang menjadi artis dadakan di dunia hiburan karena keinginannya untuk mengkritik melalui sebuah nyanyian. Ya, kini kisah Gayus Tambunan yang menjadi narapidana akibat kasus dijadikan inspirasinya untuk menciptakan lagu. Lagu yang diberi judul Andai Ku Jadi Gayus Tambunan berhasil merebut hati masyarakat setelah diunggah di YouTube. Dalam lagu berdurasi 4 menit 47 detik ini, terlihat Bona seperti iri melihat kehidupan Gayus yang bisa bebas plesir ke Bali hingga ke luar negeri ini padahal sedang terlibat kasus. Kini Bona dikenal sebagai penyanyi yang menyuarakan anti korupsi. Namun, pamornya sebagai selebritis tidak segemilang lagi saat lagu Gayus Tambunan berkumandang. Tak habis pikir, semakin lemahnya hukum di negeri. Arya Wiguna. Subur, lihat muka saya. Saya tidak takut. Saya tahu di belakang kamu siapa. Lebih unik lagi, artis yang satu ini tenar karena bermodal marah-marah dalam konferensi pers. Kalimat "Demi Tuhan" sempat booming di tengah masyarakat Indonesia. Melejitnya Arya Wiguna didorong oleh ramai videonya yang diparodikan di YouTube. Hal itu juga dibranding oleh hadirnya meme-meme bermunculan dengan menggunakan wajah emosional Arya. Berkat hal itu, Arya menjadi sorotan. Wajahnya warawiri di stasiun televisi swasta sebagai bintang tamu dalam talk show ataupun infotainment. Arya juga sempat menjadi model video klip milik Angan Band. Ketenaran yang diraih Arya membuatnya dikelilingi wanita cantik. Banyak yang menuding Arya sebagai artis aji mumpung yang memanfaatkan perseteruan dengan Eyang Subur sebagai pendongkrak popularitasnya sebagai selebritis. Seperti kehadirannya yang begitu instan, kini namanya tak lagi terdengar. Demi Tuhan, demi Tuhan. Adele Londok. Odading mengoleh, rasanya anjing banget. Belum lama ini, sosok Adele Londok sempat mencuri perhatian publik. Popularitasnya kian naik usai video promosi Odading Mengoleh miliknya viral lantaran dinilai nyentrik. Banyak pujian mengalir kepadanya. Namun, tak sedikit pula hujatan yang didapatnya. Apalagi, Adele Londok diketahui baru saja menghina dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada seorang pria yang tak sengaja ditemuinya di jalan. Sekali budak di tukang pun labunya, sekali bapak goblok. Budak lu kumaha mun labu goblok. Dasar bapak goblok. Wah entah sekalian nah helm tah budak tetuna goblok. Setelah itu, Adele Londok juga tersandung kasus lagi, yaitu perseteruannya dengan komedian Bang Haji Malih, lantaran di mana dalam adegan komedi yang ditayangkan dalam salah satu televisi swasta, Adele Londok tampak mempermainkan Bang Haji Malih, sehingga membuat Bang Haji Malih kesal. Video Adele Londok yang seolah dicuekin pun beredar di dunia maya dan menuai beragam respon dari warganet. Dan kini, Adele Londok dikabarkan mengundurkan diri dari dunia entertain karena trauma dibully oleh netizen akibat ulahnya sendiri yang dianggap kurang pantas oleh warganet. Mari udah klarifikasi, mari udah capek. Terus yang kemarin juga, nih aduh capek sekali Mare sebenarnya mau berkarya tapi kalau kayak begini mah Made Londok kapok. Biar aja Made di Bandung. Assalamualaikum. Punten. Cimoy Montok. Sosok Cimoy Montok kian populer di masyarakat karena video TikTok buatannya. Selain karena video TikToknya, Cimoy juga beberapa kali dikabarkan pernah tersandung sejumlah masalah. Kepopuleran Cimoy semakin melonjak setelah dirinya diundang menjadi bintang tamu di sejumlah acara televisi dan juga menjadi bintang tamu para YouTuber terkenal di Indonesia.
Namun, kini kepopulerannya meredup setelah tersandung kasus, di mana saat diundang oleh Nikita Mirzani membuat konten yang terlalu vulgar. Buntut dari kasus ini akhirnya pun menyeret artis Nikita Mirzani yang dilaporkan ke KPAI. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!